Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru program jurusan Pendidikan Ekonomi. Selamat datang di kampus Perjuangan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan kurikulum yang berlaku di Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Artisa Dia, saya menjabat sebagai sekretaris jurusan di Pendidikan Ekonomi periode 2018 sampai 2022. Perlu saudara ketahui bahwa kurikulum itu selalu berubah-ubah. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu pengertian kurikulum karena saudara harus tahu kurikulum itu apa. Yang dimaksud kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Jadi di dalam kurikulum itu, saudara harus mengenal kurikulum, bahwa di dalam kurikulum itu adalah rencana pembelajaran yang dimana diantaranya ada apa saja yang harus saudara pelajari, apa saja yang harus saudara capai sebagai capaian lulusannya, proses pembelajarannya harus seperti apa, dan penilaiannya harus bagaimana. Itu adalah kurikulum. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena sudah terbagi-bagi di dalam tugasnya, ada yang menyampaikan tentang perkuliahan, itu adalah proses. Nah, itu juga bagian dari kurikulum. Kurikulum Pendidikan Ekonomi pada saat ini mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru, yaitu nomor 44 tahun 2015. Kurikulum Pendidikan Ekonomi juga sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kurikulum Pendidikan Ekonomi juga sudah sepadan atau sudah saudara wajib mengikuti semua mata kuliah itu dan wajib lulus. Wajib lulus. Perlu diketahui, dalam penilaian itu wajib lulus itu nilai minimalnya adalah C. Tidak boleh ada yang nilai D. Ya, apalagi nilai E. Nah, itu nilai C itu harus. Semua mata kuliah itu yang kurikulum yang kita rumuskan terdiri dari persentasenya saya lupa lagi, tapi ada mata kuliah ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Ya, ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Dari keseluruhan kurikulum atau mata kuliah yang kita tentukan, ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Nanti mata kuliah pilihan itu akan saudara temukan di semester 6, mulai semester 6 dan semester 7. Mulai semester 6 dan semester 7. Kalau yang mata kuliah wajib itu saudara wajib lulus dengan nilai minimal C. Nah, wajib lulus mata kuliah itu, mau senang mau tidak senang dengan mata kuliah itu, pokoknya harus lulus. Nah, mata kuliah pilihan juga tetap harus lulus, tapi saudara diperbolehkan untuk mengambil 4 mata kuliah dari 12 mata kuliah yang tersedia. 4 mata kuliah itu jumlahnya adalah 12 SKS, karena setiap mata kuliah pilihan di kita belum berubah, SKS-nya bebannya adalah 3 SKS semuanya. Jadi di semester 6 saudara boleh memilih 2 mata kuliah pilihan dengan total SKS-nya 6 SKS, dan di semester 7 saudara pun akan mengambil 2 mata kuliah pilihan dengan SKS-nya 6 SKS. Itu ya, semuanya
Jadi 12 SKS, 4 mata kuliah pilihan yang boleh saudara pilih sesuai dengan minat dan keinginan saudara mau mempelajari apa. Di mata kuliah pilihan itu saudara memilih sesuai dengan keinginan saudara, maka kalau yang tidak berkeinginan ya nggak apa-apa, jangan dikontrakkan gitu ya. Kalau sudah dikontrak, tetap nilai minimalnya tetap harus bisa C atau lebih bagus nilainya A semua ya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah disesuaikan dengan asosiasi, yaitu Asosiasi Pendidik Ekonomi Seluruh Indonesia atau ASPOPENDO ya. Kita mengacunya juga dari situ. Di samping itu memang tidak semuanya sama. Kalau kita mengacu kepada asosiasi, ada beberapa hal yang sama dengan pendidikan ekonomi di universitas lain, tapi kemudian ada beberapa hal yang dikhususkan, yaitu kekhasan jurusan pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pada kesempatan ini apa saja yang akan saudara tempuh di dalam mencapai jenjang S1 atau menyelesaikan pendidikan di pendidikan ekonomi ini. Nanti saudara pun akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kurikulum itu apa ya. Di antaranya kalau kurikulum itu bisa diartikan sebagai, kalau dulu itu artinya mata pelajaran apa saja yang harus saudara pelajari kalau di SMA gitu ya. Kalau di sini bahan kajian apa yang harus saudara pelajari. Nah, kurikulum itu apa yang harus saudara pelajari, jurusan melihatnya dari berbagai macam latar belakang. Di antaranya bahwa jurusan itu harus melakukan transfer studi, apa yang dibutuhkan oleh lapangan. Lalu kemudian jurusan juga harus melihat visi misi Universitas Siliwangi, lalu ke bawahnya adalah visi misi FKIP, dan kita pun kurikulum kita pun harus sesuai dengan visi misi jurusan pendidikan ekonomi. Nah, mengenai visi misi Universitas Siliwangi dan FKI mungkin sudah disampaikan oleh para pemateri di sebelumnya, tingkat universitas dan tingkat fakultas. Nah, yang harus saya sampaikan di sini kepada saudara supaya saudara menjadi tahu, saudara masuk ke pendidikan ekonomi itu untuk akan menjadi apa, kan gitu ya. Supaya saudara tahu, saudara itu diberikan mata kuliah ini itu untuk menjadi apa atau untuk disiapkan menjadi apa. Nah, visi program studi pendidikan ekonomi ini belum dari profil lulusan, dari capaian pembelajaran, kita rumuskan menjadi bahan-bahan apa saja yang harus saudara pelajari di dalam proses pendidikan ini. Saudara masuk ke dalam jurusan pendidikan ekonomi S1. S1 sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi itu, beban belajarnya adalah minimumnya harus mencapai 144 SKS dalam kurun waktu 4-5 tahun dan maksimal 7 tahun ya. 144 SKS itu adalah minimum. SKS minimum yang harus sebagai syarat lulus S1 itu adalah 144. Nah, di jurusan pendidikan ekonomi itu saya sudah menghitung kemarin itu adalah lebih dari 144, antara 144 146. Nah, 146. Adapun kakak tingkat saudara yang bisa mencapai 150, 146, 148 itu terjadi karena sesuai dengan perkembangannya kurikulum itu selalu mengalami perubahan dan kita harus
mengapresiasi atau langsung memberikan respon terhadap perubahan-perubahan apa yang harus terjadi. Nah, untuk tahun akademik 2020-2021 sudah direncanakan sebenarnya mau ada perubahan kurikulum, tapi perubahan kurikulum itu belum kita lakukan karena yang kemarin kita terhalang oleh pandemi ya. Dari bulan Maret sudah ada pandemi, jadi perubahan kurikulum kita belum sempat untuk merumuskannya kembali. Nah, berikutnya yang penting saudara minimalnya adalah 144 SKS dan wajib ditempuh itu adalah 144 itu dibagi menjadi disebarkan ke dalam 8 semester. Disebarkan ke dalam 8 semester. Nanti saudara bisa lihat tampilan kurikulumnya, nanti akan dibantu oleh HMJ ya. Tampilan kurikulumnya akan tersebar di 8 semester. Saudara wajib mengikuti semua mata kuliah. Ini belum direvisi lagi, masih tetap memakai bahwa visi jurusan pendidikan ekonomi FKIP Universitas Siliwangi itu adalah menghasilkan tenaga pendidik ekonomi yang unggul di bidang akademik dan pedagogik, yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022 ya. Jadi visinya adalah menghasilkan pendidik ekonomi. Selanjutnya dari visi itu kita harus menentukan profil lulusan. Profil lulusan yang sudah kita rumuskan sementara ini ada 2. Nah, nanti pengembangannya akan ada mungkin ketika saudara sudah ada di sini. Nah, yang utamanya adalah sesuai dengan visinya adalah untuk menghasilkan pendidik ekonomi. Maka profil lulusan yang ingin kita hasilkan adalah pendidik ekonomi. Pendidik ekonomi itu bisa jadi dalam kata yang sederhananya adalah guru mata pelajaran ekonomi ya, guru mata pelajaran ekonomi. Yang kedua adalah wirausahawan yang tangguh. Karena pada saat ini bahwa universitas itu harus menjadi universitas yang menghasilkan wirausahawan. Wirausahawan itu nanti saudara akan mempelajari tentang wirausaha itu ya. Wirausahawan itu bukan berarti saudara diartikan untuk berdagang, karena wirausahawan itu bukan hanya berdagang. Apa itu wirausahawan? Wirausaha itu adalah turunan dari visi universitas, visi FKIP, dan terutama adalah pendidikan ekonomi. Karena kaitannya ekonomi itu kan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya. Jadi wirausahawan itu yang harus kita hasilkan. Nah, dari profil lulusan itu kita merumuskan capaian pembelajaran untuk jurusan, lalu nanti capaian pembelajaran itu yang terdiri dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan, gitu ya. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Dan penunjang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tadi saudara perjalanan saudara untuk mencapai S1 itu terbagi dalam 8 semester minimalnya, maksimalnya bisa 7 semester 8 semester yaitu 4 tahun 7 tahun ya. Kalau saudara yang mendapatkan bidik misi, biasanya saudara diharuskan lulus tepat waktu, yaitu di 8 semester atau semester ke-8. Semester ke-8 saudara harus lulus. Itu kalau yang bidik misi. Jadi siapapun saudara yang mendapatkan bidik misi itu saudara harus
dipacu semangatnya untuk terus berprestasi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kurikulumnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, sedikit lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang saudara tadi wajib minimumnya 144 SKS. Nah, pengontrakan mata kuliah itu untuk 2 semester pertama atau tahun pertama, semester 1 dan semester 2, saudara wajib mengontrak yang ada di paket semester itu. Nah, kalau saudara berprestasi yang tinggi, saudara bisa mendapatkan IPK lebih dari 3 atau saudara mencapai prestasi tertentu, maka saudara bisa mengambil SKS-nya sampai dengan 24 SKS. Nanti bisa diatur oleh dosen walinya, diarahkan oleh dosen walinya. Begitu. Itu adalah pengaturannya. Jadi 2 semester 1, 2 itu saudara mengambil paket, berikutnya semester 3 saudara bisa mengambil mata kuliah yang semester 5. Gitu ya. Nanti diarahkan oleh dosen wali. Berikutnya hal-hal lain yang mungkin belum disampaikan di sini akan disampaikan oleh dosen walinya, dan ini pun sebenarnya pembahasan kurikulum belum final, tidak hanya apa yang disampaikan saya barusan karena waktunya terlalu sedikit. Mungkin nanti pengenalan lebih dalamnya akan disampaikan oleh dosen wali. Demikian dari saya. Assalamualaikum.